pertanyaan, sekarang kita akan lanjutkan ke gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini sesuai dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Gelombang stasioner itu ada dua, yaitu gelombang stasioner pada ujung terikat dan gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, perbedaannya itu bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, kalau pada ujung terikat, nah ini yang kalian perhatikan, ini adalah tiang dan ini talinya, seperti itu ya. Ini juga sama ya, ini tiang, ini talinya. Kemudian kalau dia ujung terikat, talinya itu diikat kencang ya di sini. Kemudian kalau pada ujung bebas, dia ikatannya longgar sehingga talinya bisa bergerak naik turun kalau digerakkan. Talinya bisa naik turun posisinya. Seperti itu. Nah, pada ujung terikat karena dia diikat kencang, itu berarti akan memunculkan simpul. Kemudian kalau dia pada ujung bebas, itu yang muncul adalah perut. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, kita beri nama letak kedudukan simpul dan perut. Nah, ini yang pertama karena kita ketahui tadi ini adalah simpul, berarti ini adalah simpul 1, kemudian ini simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan seterusnya. Nah, ingat ya, simpul itu adalah letak kedudukan amplitudo bernilai minimum, sedangkan perut itu ketika bernilai maksimum. Jadi gampang dilihat kalau perut. Perut itu yang ini yang besar-besar, yang di puncak atau di dasar. Ini adalah perut 1, kemudian di perut 2, perut 3, perut 4, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan penamaan pada gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, karena ini dia besar, nah ini di sini inilah perut 1, kemudian perut 2, perut 3, dan seterusnya. Kemudian yang di sini adalah simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk persamaannya, perbedaannya itu, kalau ini sudah jelas ya dari gambar, yang gambar ini adalah pada ujung tetap atau terikat, dan yang ini adalah pada ujung bebas. Kemudian persamaan umum gelombang. Nah, persamaan umum gelombang ini didapatkan dari penurunan rumus trigonometri. Nah, seperti yang kita ketahui, gelombang stasioner itu merupakan superposisi dari gelombang datang dan gelombang pantul. Ya, jadi berdasarkan penurunan rumus, ya, akan diperoleh persamaan umum gelombangnya untuk gelombang stasioner pada ujung terikat, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Sedangkan untuk gelombang stasioner pada ujung bebas, itu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Jadi, perbedaannya di sini, kalau di ujung terikat kita menggunakan sin cos, kalau dia di ujung bebas itu menggunakan cosin. Dan untuk mencari amplitudo perpaduan stasionernya, itu kalian cukup ambil di bagian depannya. Jadi amplitudo perpaduan kadang-kadang ditulis AP atau AS itu sama. Jadi kalian tinggal ambil di bagian depannya, yaitu kalau di ujung terikat kalian tinggal mengambil 2A sin Kx. Kalau di ujung bebas itu berarti 2A cos Kx. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan letak simpul dan letak perut. Nah, letak simpul dan letak perut, nah saya contohkan satu dulu untuk yang pada ujung terikat. Nah, letak simpul kita lihat dari gambar, simpul 1 ini berarti karena belum ada gelombang berarti 0. Kemudian posisi simpul 2 ini adalah baru setengah gelombang atau setengah lambda. Kemudian untuk yang simpul 3 ini berarti masuk sudah gelombang penuh, jadi 1 lambda atau saya tulis 2/2 lambda. Kemudian simpul 4 itu posisinya di sini, jadi segini 1 berarti 1,5. 1,5 atau 3/2 lambda. Kemudian untuk simpul 5 itu berarti 1/2 lambda atau 4/2 lambda. Dan seterusnya, kalau mau dilanjutkan gambarnya silakan. Nah, jadi dari dari derepnya ini kita bisa lihat polanya ya. Jadi rumus simpul ke n kita bisa tuliskan X simpul ke n, XSN itu sama dengan n-1/2 dikali lambda. Nah, kadang di beberapa referensi itu dituliskan rumus simpul ke n untuk ujung terikat itu adalah bilangan bulat dikali dengan setengah lambda. Nah, begitu halnya dengan letak perut, caranya juga sama. Nah, perut 1,
Nah, kita lihat perut 1 itu besarnya adalah 1/4 lambda, kemudian perut 2 di sini atau di sini sama, perut 2 itu sebesar 3/4 lambda, kemudian inilah perut 3, 5/4 lambda, dan seterusnya. Gitu ya, jadi saya sudah tuliskan di sini, jadi 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4, 7/4, 9/4, dan seterusnya. Jadi untuk rumus perut Kn itu XPN atau rumus perut Kn sama dengan 2N min 1/4 dikali lambda. Gitu ya. Jadi penggunaan rumus Kn-nya ini tinggal kalian masukkan perut keberapa yang ditanya. Misalkan ditanya adalah perut ke-10, berarti cukup diganti dengan N-nya dengan 10. Begitu seterusnya. Kalau ditanya perut ke-100, tinggal ganti N-nya dengan 100. Seperti itu. Atau kalau menggunakan cara lain itu bisa. Nah, kalau kita lihat dari polanya, ini berarti rumus perut Kn itu adalah bilangan ganjil dikali dengan 1/4 lambda. Itu hasilnya pasti sama. Nah, begitu halnya untuk gelombang stasioner pada ujung bebas. Untuk menentukan letak simpul dan letak perut, caranya pun sama. Jadi kita lihat dari gambarnya ini, simpul satunya berarti 1/4 lambda, simpul 2-nya itu adalah 3/4 lambda, simpul 3-nya adalah 5/4 lambda, dan seterusnya. Dan ketemu rumus simpul ke N-nya. Begitu pula dengan letak perut. Letak perut juga, yang ini adalah 0, kemudian perut 2-nya itu adalah 1/2 atau setengah lambda. Ya. Jadi perut 2-nya di sini, jadi setengah lambda. Kemudian sampai di sini 1 lambda atau 2/2 lambda. Kemudian sampai di sini perut keempat itu adalah 3/2 lambda. Dan seterusnya. Jadi untuk rumus perut ke N bisa dituliskan XPN itu sama dengan N 1/2 dikali lambda. Nah, berdasarkan dua tabel sebelah kiri dan sebelah kanan, dapat kita perhatikan kalau rumus simpul ke N untuk ujung terikat itu sama dengan rumus perut ke N di ujung bebas. Begitu pula untuk rumus perut ke N di ujung terikat itu sama dengan rumus simpul ke N pada ujung bebas. Seperti itu. Oke, nah demikian yang bisa saya sampaikan mengenai gelombang stasioner. Tinggal kalian perbanyak soal yang ada di buku latihan mandiri fisika, persiapkan dengan baik, dan persiapkan diri untuk melaksanakan ulangan harian yang ketiga. Terima kasih, salam sejahtera.